amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita mengalami hal kegundahan tersebut, maksud gangguan dalam sholat. Namun amat disayangkan anjuran beliau ini tidak diamalkan oleh kebanyakan orang-orang yang sholat. Baik karena tidak tahu, lalai, maksudnya tidak mau mengamalkan. Jadi apapun gangguan syaitan, baik itu membuat kita ingin berbuat dosa atau kita lalai dalam mengerjakan perintah, maka langsung baca auzu. Apapun gangguan tersebut semakin menjadi-jadi, seseorang disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT dari godaan syaitan yang terkutuk. Walaupun dia sedang mengerjakan sholat. Selama kita tidak langgar ini, terus doa malaikat itu berlaku pada kita. Terus berlaku pada kita. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Memperbanyak istighfar ketika duduk di antara dua sujud. Dan kita sudah sebutkan varian-variannya, cukup banyak yang dibaca, tapi yang paling sederhana adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli, yang berarti ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Ini yang paling sederhana dibaca di antara dua sujud, dan sudah cukup banyak kita panjang lebar bahas tentang varian-varian yang merupakan pilihannya. Kita juga sudah membahas poin ke-19, masalah menggenggam tangan di atas lutut saat tasyahud akhir. Ini juga sudah kita rincikan tata caranya, dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian bisa kembali ke playlist YouTube kami tentang tata cara solat sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Ya, sudah ada cuplikannya, insya Allah bisa ditonton di sana. Di antaranya adalah bagaimana kita menggenggam atau meletakkan tangan di atas lutut pada saat tasyahud akhir. Sekarang kita masuk ke poin 20. Ini merupakan bahasan kita pada siang ini, termasuk sunnah Nabi SAW yang sekaligus berfungsi selain berpahala kalau kita kerjakan kena sunnah, juga berfungsi untuk memudahkan kita khusyuk dalam sholat, memaksimalkan mendapatkan pahala, karena ini akan menepis gangguan-gangguan syaitan. Ya, dalam sholat gangguan syaitan cukup banyak, membisikkan kita segala macam hal yang membuat nanti akhirnya kita terganggu, tidak bisa khusyuk dalam sholat. Jadi ada hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah azan, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau azan dikumandangkan maka syaitan akan lari menghindari azan tersebut sambil mengeluarkan angin. Ya, mohon maaf ini bahasanya seperti itu. Dan sampai dia ke lokasi yang tidak terdengar lagi suara azan tersebut, karena dia takut dengan suara azan. Makanya pada saat azan dikumandangkan umumnya ada bisikan-bisikan positif ya dari para malaikat untuk kita kerjakan sholat. Tapi kapan seseorang melalaikan itu, maka selepas azan syaitannya akan kembali dan menggoda orang yang mau sholat. Kemudian dia lari lagi pada saat iqamah, lalu dia kembali lagi setelah iqamah selesai, dan khusus menggoda orang-orang yang sedang mengerjakan sholat. Maka kata Nabi SAW, syaitan pun membisikkan di kuping orang itu, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai akhirnya orang tersebut tidak mengingat lagi berapa jumlah rakaat yang dia kerjakan. Nah, jadi itu memang adalah bisikan-bisikan syaitan. Ya, tetapi tentu ada kiat-kiat yang memudahkan kita untuk menepis syaitan tersebut. Yang pertama tentunya kita menguatkan keikhlasan kita kepada Allah pada saat sholat. Karena kalau Bapak Ibu makin ikhlas, makin mengejar apa yang Allah janjikan di ibadah yang sedang kita kerjakan, maka makin Allah berkahi, makin Allah mudahkan. Ya. Seperti misalnya kita datang ke majelis ilmu seperti ini, seperti orang pergi berjihad, orang pergi haji dan umroh, orang mengerjakan apa saja ibadah yang membuat mereka lebih konsentrasi, lebih menikmatinya kalau dia ikhlas. Betul-betul dia karena ingin mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menyatukan kalau dalam sholat 3 hal sekaligus yang pernah kita sampaikan ya, tepat waktu, tepat bacaan, dan tepat gerakan. Kalau ini ada, maka akan sangat membantu seseorang itu bisa khusyuk. Oleh karena itu jangan pernah tunda azan, sholat gitu ya. Ya harus tepat waktu, kemudian tepat gerakan, harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW, dan tepat bacaan.
Nah ini poin yang kedua ya. Selain ikhlas juga kita mengerjakan sholat dengan 3 hal ini komponennya, tepat waktu, tepat gerakan dan tepat bacaan. Kemudian yang ketiga adalah kita ya, melahirkan dalam diri kita perasaan rugi di saat ada satu komponen bacaan yang luput dari kita atau kita lalai. Contoh misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, kita masih hadir tuh, pikiran kita masih hadir gitu ya. Tapi begitu kita baca ihdinas siratal mustaqim misalnya sambil kita menghayal siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya, maka ini membuat akhirnya ya pahalanya hilang gitu ya. Tidak ada lagi pahala yang dia bisa dapatkan karena memang ya di saat dia menghayal tidak khusyuk, tidak diberikan pahala. Nah, ini kita harus melahirkan dalam diri kita perasaan rugi kalau kita membiarkan syaitan membisikkan hal-hal yang seperti ini, akhirnya kitanya kehilangan pahala. Nah baru yang keempat, kita menghindari dosa semaksimal mungkin, dan yang kelima terakhir adalah yang dibahas pada poin ke-20 ini, yaitu Bapak Ibu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, kemudian meniup ya ke sebelah kiri kita 3 kali. Nah itu yang dibahas di sini disebutkan dengan meludah, sebenarnya dia lebih meniup tapi sedikit ada ludahnya ya, sambil tetap konsentrasi, matanya ke tempat sujud, kemudian juga tetap posisi berdirinya tidak terganggu, kepalanya tidak noleh, dia hanya membaca a'udzubillahi lalu meniup dengan lidahnya saja ke sebelah kiri 3 kali. Itu diikuti dengan sedikit air ludahnya, tapi pribadi yang sifatnya hanya kecil, tipis sekali, yang hanya untuk mengusir syaitan tersebut. Nah itu yang disinggung di poin ke-20. Ini sunnah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya masuk dalam kategori bahasan sunnah-sunnah yang terlupakan gitu ya. Di halaman 125 di poin 20, meludah ke kiri 3 kali ketika mendapat gangguan syaitan. Kata penulis, tidak sedikit orang yang sholat mengeluhkan musibah dalam kurung perasaan was-was yang mereka alami dalam sholat. Dan sholat ini merupakan tiang agama. Kalau dia bagus, baik, maka akan membantu amal-amal yang lain nanti di hari kiamat. Kalau dia buruk, maka akan mengganggu juga gitu ya. Sehingga mereka tidak dapat mengerjakannya dengan khusyuk atau penuh konsentrasi. Akibatnya, sholat tersebut tidak memberikan dampak positif bagi hati dan kehidupan sosial mereka. Dikarenakan selalu menuruti perasaan atau was-was itu. Ya, berarti dari sini kita ambil satu poin juga, bahwasanya orang kalau konsentrasi dalam sholat itu ada dampak positif pada ketenangan jiwa. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam banyak ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Selalulah tolong setiap aktivitas kalian dengan sabar dan sholat. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah apapun, coba wudu lalu sholat. Usahakan tenang sekali membacanya dan gerakannya, pastikan selepas salam kita akan tenang. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW kalau menghadapi masalah apapun maka beliau segera mengerjakan sholat gitu ya. Cuma banyak orang luput dari masalah ini. Mereka pikir sholat itu hanya sekedar store wajah kepada Allah atau sekedar menjalankan kewajiban. Padahal sebenarnya bukan begitu. Ya, sholat itu lebih kepada komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya dan akan mendatangkan ketenangan jiwa gitu ya. Itu yang dibahasan di situ. Yang dibahasakan sholat tersebut ya, kalau dia tidak khusyuk tidak memberikan dampak positif bagi hati dan juga kehidupan sosial. Maksudnya kehidupan kita bermasyarakat. Kata beliau, padahal terdapat amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita mengalami hal kegundahan tersebut. Maksudnya gangguan dalam sholat. Namun amat disayangkan anjuran beliau ini tidak diamalkan oleh kebanyakan orang-orang yang sholat. Baik karena tidak tahu, lalai, maksudnya tidak mau mengamalkan, maupun malu mengamalkannya. Wallahul musta'an. Ya, kalau yang pegang buku, makna daripada wallahul musta'an adalah hanya Allah tempat kita meminta pertolongan gitu ya. Dan ini juga bagian hal yang baik kalau Bapak Ibu sedang menghadapi masalah apapun, bilang Allahul musta'an. Allah tempat kita meminta tolong ya. Nah riwayatnya dari Utsman bin Abul As radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah menemui Nabi SAW seraya berkata, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah SAW, dhaka syaitan yuqalu lahu khinzib. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا
Qala fafa'altu dzalika fa'adhhabahu Allahu anni. Utsman bin Abdul As mengatakan radhiyallahu anhu, dia berkeluh kesah seperti apa yang kita alami kadang-kadang ya. Menghayal, kita jadi lupa bacaan, lupa gerakan solat. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah hadir dalam solatku dan membuat bacaanku jadi kacau dan rancu. Rasulullah SAW berkata, itulah syaitan yang disebut dengan khinzib, nama golongan syaitan ini. Jika kamu merasakan kehadirannya, mulai menghayal, mulai tidak konsentrasi solat, maka segeralah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Kemudian aku pun, kata Utsman bin Abdul As radhiyallahu anhu, melakukannya dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan itu dari diriku. Imam Nawawi rahimahullah, tentu ada footnote ya, footnote nomor 241 itu menunjukkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadits ini menunjukkan sunnahnya meminta perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan, disertai dengan meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali saat merasakan gangguannya. Jadi apapun gangguan syaitan, baik itu membuat kita ingin berbuat dosa atau kita lalai dalam mengerjakan perintah, maka langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya Bapak Ibu mau bangun sholat malam, terus tiba-tiba kita kayak malas banget. Yang pertama diucapin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada orang minta tolong, lalu ada bisikan syaitan untuk kita tidak memberikan bantuan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa saja, malas membaca Quran, menunda amal-amal saleh, apalagi kalau sampai terjerumus dalam perbuatan dosa. Kita harus segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau dibiarkan maka syaitan akan terus menambah godaan-godaan dan bisikannya. Dan syaitan ini karena penjahat, dia tidak mau kita terjerumus dalam satu kesalahan. Dia akan berusaha bertumpuk-tumpuk permasalahan tersebut dan akhirnya membuat kita makin lalai. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memberikan kesempatan membuat syaitan, membuat kita tidak khusyuk dalam sholat, maka nanti dia akan kembangkan lagi kepada ya, meninggalkan sholat sunnahnya, meninggalkan zikirnya, meninggalkan doa gitu ya. Terus rentetannya lebih kemana-mana lagi ya. Selain meninggalkan amal soleh, dia juga akan grogotin kita agar terjerumus dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu yang paling aman dari awal langsung baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di setiap bisikan sekecil apapun dari syaitan. Supaya langsung tertutup pintunya, maka dia seperti ibaratnya kita lagi diserang oleh musuh, setiap ada satu celah dinding rumah kita yang jebol misalnya, segera kita tutup. Sehingga musuh itu kerepotan, dia tidak bisa sama sekali mengganggu kita. Bahkan ada orang saking telitinya dalam setiap ibadahnya, sampai kalau kita ibaratkan tameng dia itu seperti besi baja yang sangat kuat, sementara syaitan itu ibarat ular yang coba mematoknya. Maka ular ini tidak bisa mematoknya, bahkan kalau dia mematok dinding tersebut kemungkinan besar giginya akan patah gitu ya. Nah seperti itu, tapi ada orang yang sangat rapuh, digoda oleh syaitan, dinding-dindingnya jebol, dia tidak tutup sama sekali, tidak berlindung kepada Allah dari syaitan ini dan membiarkan syaitan leluasa masuk dari semua celah-celah dindingnya gitu ya. Atau ada orang berlindung kepada Allah sekali misalnya, lalu masih ada celah yang terbuka, dia tetap buka, biarkan dia tidak berlindung kepada Allah. Cuma sekali atau 2 kali dia berlindung, tapi bisikan syaitan ada 10. Maka masih ada 8 pintu yang syaitan bisa masuk untuk menjerumuskan dia dalam kesalahan. Kemudian Syekh bin Baz berkata, tidak berdosa menolehkan kepala dalam sholat untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan ketika merasakan gangguannya itu. Bahkan hal ini disunnahkan bila sangat diperlukan, maka seseorang cukup menolehkan kepala saja. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil menolehkan kepala sedikit ke arah kiri. Ibnu Baz juga berkata, disyariatkan kepada orang yang hendak sholat, baik laki-laki maupun perempuan, agar bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya, bersikap khusyuk atau konsentrasi, dan menghadirkan perasaan diri atau hatinya bahwa dia sedang berhadapan dengan Robnya, sehingga syaitan akan menjauhinya dan orang itu terhindar dari gangguannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 1 sampai ayat 2. Yang bunyinya qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi sampai Ibnu Qayyim rahimahullah dan beberapa ulama lain mengatakan, kalau syaitan itu melihat kita selalu berlindung kepada Allah pada saat dia membisikkan godaan-godaannya, maka lama-kelamaan dia akan meninggalkan kita dan pergi kepada orang yang kira-kira bisa dia goda. Syaitan itu akan terus bertengkar dan menggoda kita, dan dia akan diberikan bonus oleh iblis sebagai pimpinannya
kalau dia berhasil membisikkan dan kita mengiyakan. Jadi ini seperti marketing kemaksiatan atau marketing yang menyesatkan manusia. Sehingga poin yang paling baik karena kita tidak bisa lihat syaitan, berlindung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berlindung kepada Allah. Tadi sudah saya sampaikan, bukan hanya sekedar gangguan sholat, tapi semua bisikan yang membuat kita malas mengerjakan semua ibadah, tidak terkecuali wajib ataupun sunnah, maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lebih jauh daripada itu, kalau ada keinginan untuk melakukan perbuatan pelanggaran agama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali masih belum, 2 kali, 3 kali, lama-lama akan hilang gangguan syaitan tadi. Kalau mungkin ada bapak ibu yang mengatakan, lalu kira-kira apa masalahnya kalau saya sampai malas beribadah? Apa masalahnya kalau saya terjerumus dalam dosa? Maka jawaban sederhananya berarti pada saat itu bapak ibu tidak punya peluang untuk beramal saleh. Sementara waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita kembali. Contoh misalnya ada orang tadi tidak sholat duha karena dibisik oleh syaitan. Adalah duhakan sunnah, gak usah deh. Atau nanti aja sampai akhirnya tiba azan duhur. Dia belum sholat duha misal contoh. Lalu kemudian dia duduk di pengajian seperti ini, lalu dia dengarkan, oh ternyata Nabi SAW bersabda di tubuh manusia ada 360 sendi, dia tiap hari harus bersedekah agar menyelamatkan sendi-sendinya dan 2 rakaat sholat duha menutupi itu. Baru dia mau kerjakan, gak bisa lagi. Waktunya sudah lewat. Ya. Syaitan berharap itu. Bagaimana dia bisikkan kita agar ragu atau malas mengerjakan sebuah ibadah, minimal keluar dari waktunya. Supaya tidak ada kesempatan lagi untuk mengerjakan. Gitu kan? Makanya bisikannya itu selalu syaitan sementara saja. Selalu bisikannya hanya sementara saja. Nah ini yang harus kita perhatikan. Sama juga dengan maksiat ya. Sehebat apapun dia bisikan maksiat kepada kita, sebenarnya kita bisa lolos dari dia. Dengan cara kita terus beristiadah dan coba bertahan. Karena itu hanya ada batas waktunya. Gak lama kemudian dia akan pergi dan meninggalkan kita. Nah beruntunglah orang yang menyadari masalah ini sehingga akhirnya yang ada, karena dia selalu berlindung kepada Allah dari syaitan, dia mampu mengerjakan amal soleh tersebut, dia juga mampu meninggalkan dosa-dosa yang dibisikkan. Dua-duanya ibadah ya. Jadi kalau misalnya tadi kita dibisikin syaitan untuk tidak sholat misalnya, lalu kita lawan, kita kerjakan sholat dapat pahala. Satu sisi yang lain, maksiatnya tadi kita tidak jadi, hampir tidak kerjakan sholat itu, kita tinggalkan maksiatnya, itu juga ibadah sendiri. Jadi semua bisa didapatkan pahala. Kemudian dikatakan kapanpun gangguan tersebut semakin menjadi-jadi, seseorang disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT dari godaan syaitan yang terkutuk. Walaupun dia sedang mengerjakan sholat, yaitu dengan meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali, dan meminta perlindungan kepada Allah SWT sebanyak 3 kali pula. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Uthman bin Abul As radhiyallahu anhu untuk melakukannya. Jadi kalau kita sudah terbiasa, Bapak Ibu biasakan dirinya misalnya dalam sholat itu saya tidak mau kecuali saya khusyuk, maksimal lah, sedekah saya maksimal, bakti orang tua saya maksimal, apa saja ya, haji dan umroh saya maksimal, semua kita coba maksimal mengejar pahalanya, nanti syaitan akan tinggalkan kita dan akhirnya membuat kita tentu sendiri merasa bahagia ya. Dan sampai pada level kalau ibu dan bapak sudah merasakan kenikmatan ibadah itu, nanti sudah tidak ada lagi nilainya apapun selain ibadah itu. Sebagai contoh misalnya dinukil seorang salaf, pernah beliau lagi sholat tahajud malam dan terjadi kebakaran besar di sekitar lingkungannya. Jadi semua rumah-rumah terbakar, orang-orang pada teriak semuanya, wahai fulan selamatkan dirimu, tapi dia tidak keluar dari rumahnya. Subhanallah, orang semua selamatkan diri pergi. Setelah api redam, rumah-rumah sudah pada hangus semuanya, termasuk rumahnya orang ini. Banyak yang terbakar, tetapi dia dengan sejadahnya sama sekali tidak disentuh oleh api. Maka orang-orang datang dan mengingati dia selain mengatakan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ucapkan, sampai Allah masih selamatkan kamu. Biasanya orang tidak bisa selamat dari api seperti ini. Maka dia mengatakan, saya menikmati gerakan dan bacaan sholat saya, dan saya membayangkan bagaimana panasnya api neraka sehingga api ini menjadi kecil buat saya. Nah itu semua level seperti ini akan didapatkan kalau seseorang memang sudah terbiasa berlindung kepada Allah setiap ada gangguan syaitan, dan dia sudah menikmati ibadahnya. Berapa banyak orang yang ketagihan dan makan merasa bersalah kalau dia sudah biasa sholat tepat waktu lalu dia terlambat sedikit aja. Ibu-ibu mungkin sudah terbiasa menikmati pakai jilbabnya. Sekali terbuka aja kita merasa bersalah. Semua itu karena sudah ada perasaan untuk menikmati ibadah tersebut. Semua ibadah sama. Dan coba kita introspeksi diri. Ibadah mana saja kira-kira yang kita masih kendor, maka itu yang harus kita perkuat. Ya, ibarat kalau pagar itu tembok, maka kita cari tembok kita mana yang masih rendah, yang kira-kira bisa ya dijebol oleh musuh, maka kita perbaikin ya.
Kalau kita sudah baik dari sisi ibadah wajib, kita rentet semuanya dari sholat kita, selalu tepat waktu, benar gerakan, tepat waktu dan tepat bacaan. Kita pindah juga introspeksi tentang zakat kita, tentang puasa Ramadan kita, tentang haji kita. Lalu kemudian kita rentet semua yang wajib-wajib, bakti sama orang tua, silaturahim keluarga misalnya. Sudah semuanya bagus, tinggal konsisten pertahankan, kita pindah ke ibadah-ibadah sunnah, kira-kira mana yang masih kita lalai. Lalu kita mulai memperbaikinya, terus begitu. Setiap ada godaan untuk tidak mau mengerjakan atau malas, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuatkan dengan terus membaca keutamaan-keutamaannya. Ya. Karena peluang ibadah sekali lagi tidak bisa terulang. Ya. 1 menit yang lalu saja tidak bisa kita kembali. Apalagi kalau kita sudah bicara kemarin, minggu lalu, tahun lalu, dan seterusnya. Nanti ini akan membedakan derajat-derajat kita di surga. Siapa orang yang paling rajin, betul-betul mengisi waktunya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT maksimal, maka kita akan temukan orang seperti ini juga akan maksimal mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih gambaran tentang membaca isti'adzah. Dan perlu saya tambahkan poin penting ya. Kita tidak perlu menghina syaitan. Ya, tidak perlu kita mengatakan syaitan ini kurang ajar atau apa, itu nggak perlu. Setiap ada gangguan tinggal baca isti'adzah saja sebagaimana diajarkan di dalam bahasan kita barusan ini. Sekarang kita masuk poin 21, di antara sunnah berhubungan dengan masih sholat ya, bervariasi dalam jumlah bacaan zikir setelah sholat. Jangan buru-buru meninggalkan lokasi tempat duduk. Setelah salam, coba usahakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang selesai sholat selama belum berdiri dari tempat sholatnya tidak pindah, bukan dari sini pindah ke kiri atau ke kanan, tetap di tempat dia duduk, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya dan tidak membatalkan wudunya. Mungkin dengan mengeluarkan angin, maka malaikat atas kepalanya terus mendoakan dia, mengatakan Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia melanggar salah satu dari 3 hal ini. Dia berdiri dari musallahnya, dia bicara dengan orang di sebelahnya, atau dia membatalkan wudunya. Selama kita tidak langgar ini, terus doa malaikat itu berlaku pada kita. Terus berlaku pada kita.